Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sekilas Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan sehat selalu. Baik teman-teman, sebelum lanjut, terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang volume prisma. Nah, pada pembahasan video sebelumnya kita telah membahas tentang prisma dan luas permukaan prisma. Nah, langsung saja teman-teman ya. Volume prisma. Volume prisma itu ya, volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma ya. Sebagaimana yang kita ketahui teman-teman bahwa prisma itu ada berbagai macam ya, tergantung daripada bentuk alasnya. Ada prisma segi empat beraturan, ada prisma persegi panjang, ada prisma bola ketupat, ada prisma layang-layang, ada prisma trapesium, ada prisma segi 5, segi 6, dan seterusnya. Jadi tergantung daripada bentuk alas daripada prisma tersebut. Nah, rumus inilah yang akan kita gunakan dalam memecahkan masalah atau menentukan volume daripada prisma tersebut. Yang mana volume itu dalam artian adalah isi daripada bangun ruang tersebut teman-teman ya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas atau menjawab contoh-contoh soal atau latihan soal yang terdapat pada buku elektronik ini ya. Nomor 1, hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya saya kira tidak terekam teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, kedalaman air pada ujung dangkal 3 meter, dan terus melandai hingga pada ujung yang paling dalam 5 meter. Nah, adapun bentuk kolam renangnya seperti ini ya, yang ditunjukkan pada gambar itu. Kalau kita gambar ini dalam bentuk prisma ya, ini membentuk prisma trapesium teman-teman ya. Coba kita gambar. Ini kenapa tangan saya agak kaku ini. Oke. Lalu seperti ini teman-teman ya. Ini. Lalu ya. Oke. Saya ulang ini. Agak miring garisnya. Nah. Jadi kalau kita di sini panjangnya 30 teman-teman ya, 30, di sini panjangnya 5 meter, ini 3 meter. Nah, kalau kita gambar prismanya ini akan berbentuk seperti ini. Oke. Saya ulang. Oke, ini pendek, yang ini yang panjang ya. Ini kelihatan sudah bahwa ini prismanya berbentuk prisma trapesium ya. Oke, alasnya berbentuk trapesium. Oke teman-teman ya. Mana volumenya adalah luas alas atau LA saya singkat dikali tinggi. Kita cari dulu luas alasnya ya. Luas daripada trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar per 2 dikali tinggi ya. Per 2 dikali tinggi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Harus diingat bahwa rumus daripada luas daripada trapesium itu teman-teman ya. Saya gambar di luar lagi trapesiumnya. Kalau saya gambar di luar, trapesiumnya akan berbentuk seperti ini. Yang ini 3 meter, yang ini 5 meter, dan ini 30 ya. Oke. Sehingga sisi sejajar itu 5 ditambah 3 per 2 dikali tinggi. Tingginya adalah 30. Sehingga 5 tambah 3, 8 bagi 2, 4 dikali 30 hasilnya adalah 120 meter. Berapa volumenya? Saya kembali ke atas sini. Di sini ada cukup ruang untuk menulis. Volume adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi 120 dikali tinggi prisma itu yang 10 ya, yang di sini tinggi prismanya. Dikali 10 itu hasilnya adalah 1200. Satuannya apa? Meter pangkat 3 atau kubik. Ingat bahwa
Satuan volume itu berpangkat 3 ya, atau sering kita sebut dengan kubik. Sedangkan untuk luas alas berpangkat 2 atau sering kita sebut persegi atau kuadrat. Baik, lanjut teman-teman nomor 2. Nomor 2, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 30 cm, hitunglah volume prisma tersebut. Baik teman-teman, saya gambar alasnya ya. Cukup saya gambar alasnya daripada segitiga daripada prisma itu, yang mana di sini di soal diketahui panjangnya segitiga siku-siku itu adalah 12, 16, dan 20. Ingat ya teman-teman, ini merupakan salah satu bilangan triple Pythagoras, yang mana 20 itu merupakan sisi terpanjang daripada segitiga siku-siku tersebut, atau sisi terpanjang dari segitiga siku tersebut adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Nah, setelah itu yang diketahui itu adalah tinggi prisma. Tinggi prisma yang diketahui adalah 30 cm. Ya, kita cek kembali bahwa satuannya sudah sama semua, 12 cm, 16 cm, 20 cm. Ini sudah tidak ada masalah kalau satuannya sudah sama semua. Kalau belum sama, disamakan dulu ya, jangan langsung dihantam karena itu akan menghasilkan jawaban yang salah. Tapi harus disamakan dulu penyebutnya. Maksud saya satuannya, satuan apa yang diminta dari soal tersebut. Kita lanjut. Volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma, ya, kali T. Kita tentukan dulu luas alasnya. Luas alas itu adalah karena alasnya ini berbentuk segitiga, maka alasnya itu luasnya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Maksudnya alas daripada segitiga itu dan tinggi daripada segitiga itu. 1/2 dikali alasnya, kita lihat di gambar tadi, alasnya adalah 12 dan tinggi daripada segitiga itu adalah 16. Ini bisa kita langsung coret ya, atau bisa lah supaya memudahkan. 1/2 dikali 12, kita coret 2, coret 12, sisanya adalah 6. Yang tersisa adalah 6 dikali 16, hasilnya adalah 96 cm pangkat 2. Kita lanjut kembali kepada rumus volume tadi. Luas alasnya adalah 96. 96 cm pangkat 2 dikali tinggi daripada prisma adalah 30. Ini menghasilkan jawaban berapa teman-teman? Silakan dikali 2880 cm pangkat 3 atau 2880 cm kubik. Oke, saya kira cukup paham sampai di sini teman-teman ya. Mudah ini, asalkan teman-teman ingat kembali rumus daripada luas bangun datar teman-teman ya, yang dipelajari di tingkatan-tingkatan sebelumnya. Baik, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini, alas sebuah prisma berbentuk bola ketupat. Jadi ini namanya prisma bola ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 20 cm. Jadi kita tulis di sini D1, D1-nya atau diagonal pertama itu adalah 16 cm, diagonal kedua adalah 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, nah, tinggi prisma T prisma itu adalah 24 cm, maka volume prisma tersebut adalah bagian A, B, C, dan D. Nah, ini merupakan salah satu soal ujian nasional tingkat SMP ya pada tahun 2014 yang lalu. Kita coba jawab teman-teman. Volume daripada prisma itu adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya tadi berbentuk bola ketupat, sehingga luas alas bola ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2, atau 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2, itu sama saja teman-teman ya. Sehingga kita ganti diagonal 1-nya 16, ini ya. Kita ganti diagonal 2-nya 20, dibagi 2. Oke, ini bisa kita bagi, 16 dibagi 2 kita coret 8, sehingga yang tersisa adalah 8 dikali 20. 8 dikali 20 adalah 160 cm pangkat 2. Itulah luas alas. Cukup sampai di sini belum? Ini baru luas alas yang diketahui. Kita kembali ke rumus yang tadi, yang kita punya volume daripada prisma bola ketupat itu ya adalah luas alasnya adalah 160 cm di pangkat 2 dikali tinggi prisma 24. Berapa teman-teman? 160 dikali 24, silahkan dicakar. Itu akan menghasilkan 3840 cm pangkat 3 atau kubik. Oke,
Gitu teman-teman ya, untuk mencari daripada volume prisma, kita perlu untuk mengetahui daripada rumus luas alas bangun datar ya, bangun datar itu. Kalau belum tahu itu akan cukup susah untuk menentukan volumenya. Untuk nomor 4 dan seterusnya, saya akan bahas di video selanjutnya. Saya cukupkan untuk video ini sampai nomor 3 karena durasinya jangan sampai terlalu panjang. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman agar semakin bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.